Ya, silakan Yuyu. Kak, aku mau nanya, aku kan punya mantan, dia kan Islam. Jadi dia tuh bilang kan sama aku, setiap janin itu udah Islam sebelum dia dilahirkan. Emang itu betulan? Tanyalah ke mereka. Iya. Katanya kan yang udah lahir itu kan Islam. Rukun Islam itu kan syahadat, ini lain sebagainya. Bayi itu udah bisa nggak syahadat? Iya, itu belum. Ya udah, jadi ya itu kan klaimnya mereka, ya hargai aja lah, itu iman mereka. Tidak perlu urus itu, tanyalah ke mereka. Ya, tapi Iya, bagi kita, lalu katanya itu sudah tertulis dalam Al-Quran, itu katanya. ya itu urusan mereka lah, itu kan Al-Quran mereka kan, kita tidak mengaku itu sebagai kitab suci. Itu kan kitab suci bagi mereka saja kan, bagi kita tidak. Iya, makanya mereka nyebut kita kafir. Nggak apa-apa. Apapun sebutan mereka tentang kita, itu tidak akan pernah sebanding dengan lahirnya mereka belakangan daripada kita yang di awal. Iya, kak, satu lagi, bagaimana tanggapan kakak dengan pernikahan beda agama? Nggak boleh. Iya kah? Soalnya banyak yang kayak gitu. Jadi kamu mau nikah beda agama? No, enggak. Pacarmu udah keputuskan? OTW kak, OTW di masjid. Malam ini setelah ini juga putuskan. Kalau kamu nggak putuskan, kamu bisa diambil jadi miliknya loh. Emang kamu mau? Apa, pindah agama kah? Tidak. Kamu nanti diambil jadi miliknya, nggak boleh. Kamu harus hati-hati. Iya. Pasti. Jadi kamu harus putuskan hari ini juga. Oke, karena kita nggak boleh. Kamu tadi bilang mantan. Mantan itu kan masih pacar. Itu mantanku satu lagi, tapi kalau yang ini beda gitu. Tapi orang Kristen atau non? Non. Nggak boleh. Orang Kristen banyak cakep-cakep kok. Ya, kamu nanti bukan gimana ya, apalagi kamu masih kecil ya, kamu masih unyu-unyu ya, nanti kamu ditarik menjadi milik mereka. Nanti kamu disusupi ideologi tadi kan udah mulai dimasukkan ke kamu. Dari kecil kamu adalah Islam, sejak bayi kamu Islam, sejak ini itu perlahan-lahan akan masuk dan kamu akan terpengaruh. Jadi kalau bisa kamu jangan berhubungan dengan, maksudnya berhubungan sebagai manusia itu harus. Kita harus berhubungan dengan iman apapun. Tapi kalau untuk menjadi satu dengan kamu harus cari yang benar-benar mengerti siapa Kristus itu. Karena Alkitab berkata, hai laki-laki tunduklah kepada Kristus, dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Jadi carilah laki-laki yang tunduk kepada Kristus, bukan laki-laki yang tidak tahu siapa Kristus. Agar kamu juga mengerti siapa Tuhan kamu. Gitu Yuyu. Jadi kamu cari laki-laki yang tunduk kepada Yesus, yang mengerti siapa Tuhan, yang mengasihi, yang mencintai. Bukan yang hanya mengerti Yesus tapi tidak melakukan, bukan begitu ya. Jadi Elia ngomong sama kamu biar kamu cari yang lain, cari yang baik. Oke? Oke kak. Ya gitu ya. Ya, makasih. Kamu umur berapa sih sekarang? 18 dong. Kakak kira masih bocil. Iya udah 18, gak apa-apa. Kamu udah tahu yang baik, yang salah. Iya, intinya jangan jual Yesus atau pindah agama demi cinta ataupun harta. Gitu lah. Betul. Ya, keren ya. Kamu harus tetap semangat ya. Oke. Ya, Tuhan berkati. Oke, Kak. Ya. Lanjut ya. Silakan Sudiman. Kak. Ya, salam. Ini aku mau bertanya Kak, lebih ke ini sih, pendalaman Alkitab sih Kak, tentang Adam dan Hawa ini. Adam dan Hawa kan punya keturunan Kain dan Habel nih kan Kak. Terus gimana sih Kak, Kain dan Habel punya keturunan kembali kayak gitu Kak? Dari mana orang itu menikah dengan siapa kayak gitu Kak? Ya dengan ininya lah, dengan keturunan Adam. Keturunan Adam. Yang di Alkitab cuman Kain dan Habel yang ada Kak. Siapa bilang? Oh iya Kak. Oh iya, jangan bilang iya. Baca coba Kejadian 5 ayat 4.
Buka dulu Alkitabmu. Jangan keluar dari aplikasi, buka Alkitab kertasmu. Ya. Lagi Kak. Ketinggalan. Nggak apa-apa lah ya. Tinggi di mana kau emang? Lagi ini Kak, di rumah teman. Rokokmu nggak pernah kau lupakan, tinggal Alkitabmu tinggal. Oh, kau ke rumah teman ya? Oh iya. Iya, di rumah teman. Oke. Kejadian 5 ayat 4 ya. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang dilahirkan oleh anak laki? Siapa yang dikawini oleh Kain dan Set? Karena Habil udah mati, maka penggantinya adalah Set, yaitu anak-anak perempuannya Adam. Karena di Kejadian 5 ayat 4 dikatakan bahwa anak-anak Adam itu memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang dikawini? Anak-anak perempuannya Adam. Berarti dulu bisa dong kawin saudara, boleh. Larangan kawin saudara itu sejak zamannya Musa di dalam Torah. Sebelum itu mereka memang kawin saudara. Oh iya. Nah. Makasih Kak ya. Cuman bertanya-tanya aja ya, kan banyak juga jawaban yang sesat. Ada yang bilang gimana ya, si Kain jadi nikah kayak kawin lagi sama ibunya kayak gitu, jadi kayak gitu. Kainnya kawin lagi sama ibunya kayak gitu. Enggak. Tadi kamu udah baca kan bahwa Adam itu memiliki anak-anak perempuan. Jadi siapa yang dikawini oleh Kain dan Set, yaitu anak-anak perempuannya Adam. Oh, berarti boleh dong kawin saudara? Boleh. Larangan kawin saudara itu dari zamannya Musa di dalam Torah. Setelah itu baru enggak boleh kawin saudara. Gitu ya? Oke Kak. Oke. Makasih ya Kak ya. Yo, tombol ya. Tuhan memberkati. Silakan Pak, mau tanya apa Pak? Selamat malam Kak. Ya, silakan mau tanya apa? Saya ingin bertanya tentang apa itu kelahiran baru menurut pandangan Kristen Kak. Kelahiran baru adalah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu lahir baru. Lahir baru adalah pertobatan, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, kita semua menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Ya, itu artinya hidup baru, Pak. Iya Kak. Apakah orang yang sudah lahir baru akan tetap berdosa atau tidak lagi? Orang yang lahir baru pasti akan jatuh dalam dosa, tetapi tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Bedanya orang lahir baru dengan orang yang tidak lahir baru itu adalah keinginan keinginan berbuat dosa itu ada, tetapi mereka membenci dosa. Sekalipun mereka bisa jatuh ke dalam dosa, tapi mereka benci dengan dosa. Sama seperti bebek dan ayam. Kalau mereka jatuh ke dalam air, ayam itu sekalipun jatuh ke dalam air, dia pengen berusaha keluar dari air itu, karena dia nggak nyaman dalam air. Dia akan selalu berusaha keluar dari air. Begitulah orang yang lahir baru. Beda dengan bebek. Bebek jatuh dalam air, dia nggak mau keluar. Dia berenang-berenang aja dalam air itu, menikmati. Jadi tanda orang lahir baru atau tidak itu apa? Orang lahir baru akan membenci dosa, sekalipun ia masih kadang jatuh dalam dosa. Tapi orang yang belum lahir baru adalah orang yang tidak akan merasa bersalah atas dosanya. Dia orang-orang yang ya udah berdosa aja sepuasnya, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa terhakimi dan lain sebagainya. Begitu. Itu bukti orang hidup lahir baru. Karena tidak ada orang setelah percaya Yesus tidak berdosa lagi. Tidak ada itu. Semuanya pasti berdosa. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Makanya setiap hari sebelum kamu tidur, sebelum kamu memulai harimu, mintalah pengampunan dosa kepada Allah. Isi doamu itu jangan minta yang enak-enak. Jangan minta mobil, minta harta, minta rumah. Isi doamu itu harus apa? Minta pengampunan dosa, minta dikuduskan, rendahkan dirimu, bersyukur. Itu isi doa orang Kristen tuh harus begitu. Jadi merenungkan kembali apa yang Kristus telah lakukan bagi kita manusia, yang menjadi simbol dan tanda kekayaan kita. Berkat terbesar itu bukan kekayaan, Pak.
Berkat terbesar itu bukan anak. Berkat terbesar bukan rumah. Berkat terbesar bukan kamu bisa ke luar negeri. Berkat terbesar adalah pengampunan dosa. Jadi kalau kita setiap hari datang kepada Allah, meminta Allah meneguhkan kita, memberikan kita hati yang mau bertobat, dan Dia akan mengampuni kita, itu berkat terbesar. Kamu punya semuanya, tapi kamu tidak beroleh pengampunan di dalam dosa, pengampunan dosa, itu tidak akan menolongmu ketika kamu mati. Tapi sekalipun kamu miskin, tapi kamu memiliki pengampunan dosa di dalam dan melalui Kristus, ketika kamu mati, kamu akan berbahagia. Sebagaimana yang dikatakan Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Lazarus begitu miskin, tapi ketika ia mati karena ia punya iman, ia berbahagia di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya, karena dia tidak punya iman kepada Tuhan, ketika dia mati, dia menderita. Ya, jadi kekayaan orang Kristen apa? Iman itu sendiri. Yang oleh karena iman itu, kita beroleh apa? Pengampunan dosa. Jadi kekayaan Kristen itu pengampunan dosa. Bersyukurlah setiap hari oleh karena itu. Oleh karena pengampunan dosa yang Tuhan telah lakukan dan berikan kepada kita itu. Itu ya. Gitu Pak, Mr. Lonely. Halo? Bah. Oke lah, lanjut ya. Jadi gitu ya, jadi berkat terbesar kita adalah pengampunan dosa. Bersyukurlah tiap hari karena itu. Menangislah karena kamu melihat Tuhan. Silakan Immanuel. Aduh. Lagi mandi dia kayaknya. Naik lagi ke sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ubah mindset ke Kristen. Samuel. Halo. Kak, aku mau nanya dong. Apa? Kan kita ada namanya itu minum anggur ya sama roti. Nah, terus kan ada kalau di gereja daerah sama di gereja di kota itu sedikit agak berbeda. Contohnya kalau di gereja daerah itu lebih ke pengampunan atas dosa kita, tapi kalau di gereja kota itu dia lebih ke minta tubuh kita diobati, dijauhkan dari segala penyakit seperti itu. Kenapa bisa berbeda, Kak? Ya itulah tujuan dari perjamuan kudus itu yang salah. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesembuhan apa segala macam, bukan. Tujuan perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus. Kan Tuhan Yesus bilang, ingatlah akan aku dengan melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu, dengan perjamuan ini kamu akan sembuh dari penyakit, kamu akan kaya, kamu akan diberkati, kamu menjadi kepala bukan ekor, kamu menjadi ini. Bukan itu makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus adalah kamu menghayati kembali bahwa kamu telah dipersatukan oleh kematian dan kebangkitan Kristus atas apa yang ia lakukan 2000 tahun lalu. Tapi apakah perjamuan kudus bisa menyembuhkan? Bisa. Bisa. Perjamuan kudus bisa menyembuhkan. Tapi hati-hati, perjamuan kudus juga bisa membunuh kalau dilakukan secara tidak layak. Dalam 1 Korintus 11 ada tentang perjamuan kudus yang salah. Itu mati kalau dia tidak layak menerima itu. Ya, jadi perjamuan kudus itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Lakukan dengan cara seperti itu. Jadi bukan untuk dipermainkan, bukan maknanya diselewengkan dengan ini kamu sembuh. Kalau kamu pun jadi sembuh dan lain sebagainya, itu efek yang lain dari perjamuan itu. Tapi poin dan inti mengapa kita melakukan Ekaristi, mengapa kita melakukan perjamuan kudus adalah memperingati Kristus atas apa yang dia lakukan, menyembah Kristus melalui perjamuan kudus itu. Itu poin dari Ekaristi itu, bukan yang lain-lain. Gitu, ya. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Bagaimana dengan minyak urapan? Kenapa di gereja daerah itu nggak ada? Enggak apa-apa, itu nggak kewajiban minyak urapan tuh. Oh begitu. Oke deh Kak, makasih ya Kak atas jawabannya. Oke, ya. Jadi kalau kalian, aku mau perjamuan kudus biar aku disembuhkan iniku, apaku, asam uratku, batu ginjalku, waduh, kamu udah ngerti mengapa perjamuan kudus itu dilakukan. Perjamuan kudus itu bukan untuk kesejahteraan daging, tapi untuk pemulihan jiwa, pemulihan hawa nafsu. Karena
itu bekerja secara misteri oleh Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang menerima perjamuan kudus untuk kesembuhan lo apa rematik apa segala macam, bukankah kita sadar tiap hari kita seperti babi yang memberi diri kepada kubangan lumpur? Bukankah kita tiap hari seperti babi yang bermandi dalam lumpur? Manusia yang selalu melayani dosa. Jadi tujuan perjamuan kudus itu adalah meneguhkan pengharapan kita bahwa kita telah menang atas dosa dengan menerima Kristus yang telah menang atas dosa. Itu tujuannya, bukan yang lain-lain. Shalom. Makan, Michael. Saya mau tanya Kak, ini doa anak saya, boleh anak saya berdoa dan Kak Elia dengar? Boleh? Moses, come here baby. Anak saya usia 10 tahun dan berdoa seperti ini Kak setiap malam. Moses, coba tell to Pastor Elia how you pray. Okay. I teaching you. You pray. You pray. Sleep. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being our God and our King. We bow to you, we trust you, surrender to you, we only pray to you, Lord. All glory is to you. Thank you for everything, for every day. Only you are God and our King. Thank you for this day today. Thank you for everything today. Thank you for everything today since morning until night. Thank you for all activity. Every time we happy, all the funny things. Sorry if we angry, when the times we're angry. Thank you, Lord, for all days. Because of you, we can live. Thank you for every day, Lord. And now we want to sleep. May we have a good sleep and a good dream. And tomorrow will be a good day. After tomorrow will be a good day. May every day will be a good day. And Lord, may you heal us also. May we heal, we strong, we healthy. May we not sick anymore. May all our illness will be healed. And please forgive us when we did mistakes or a bad thing or sin. Forgive us. May we have forgiveness. And Holy Spirit, wherever we are, wherever we at, whoever we with, when we alone, alone in the dark, may you always be with us, protect us, guide us, lead us, always be with us. Please tell us what to do if we don't know what to do, if we're in a situation. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mighty Father, for everything. All glory to you. Thank you for being our God and our King, Lord. Your kingdom is so glorious, so great, so amazing. None of us can even imagine how great, how good, how amazing your kingdom is. Thank you, Lord, for being our God and our King. Please keep being our God and our King. In Jesus' name, Amen. Begitu saya mengajarkan anak saya, apakah doa itu benar atau salah pada produksi saudaraku? Oh, itu bagus ya. Jadi apa? Penuh dengan syukur ya. 10 tahun beli anak saya. Bagus ya. Dan saya karena mantan istri saya itu adalah dari Buddha. Saya itu dulunya pendeta karena papa saya gembala di KBI. Saya bersahabat dengan Pastor Billy. Jadi saya nggak boleh naik mimbar lagi karena saya masih merokok. Tapi saya tetap berdoa. Saya orang yang jahat, hina, dan berdosa. Tapi saya bersyukur dengan adanya perceraian ini, saya jadi bertobat dan percaya pada Roh Kudus dan berusaha mendidik anak saya di jalan yang benar, tidak seperti jalan yang dulu saya tempuh, jalan yang salah, penuh dengan dosa. Dan masih belajar juga sampai sekarang. Makanya saya tanya tadi apakah doa seperti itu benar atau salah. Nah, saya masih berjuang untuk melawan kedagingan ini. Saya rindu untuk melayani lagi, bisa melayani lagi karena Pastor Billy bilang, Mike, kamu kalau naik mimbar masih merokok, apa yang mau kamu transfer ke jemaat? Seperti itu. Tapi saya rindu melayani, Bill, saya bilang, karena saya juga imam musik, main drum, saya dulu worship leader. Dan papa saya sempat di 2 minggu lalu itu Pastor Elia yang mendoakan anak papa saya. Papa saya nikah lagi, Pastor Elia khotbah pas di Sentul beberapa minggu yang lalu. Papa saya ada kirim video Pastor Elia mendoakan anak papa saya dari istri keduanya. Tapi saya tetap pada pendirian saya tidak mau menikah lagi.
Karena saya berdoa kepada Roh Kudus, kalau memang isi saya kembali kepada saya begitu, ya saya terima lagi walaupun dia sudah dengan pria lain. Ya itulah kesalahan saya dulu. Karena isi saya dia budak Kristen, saya pernah saya marahin, saya bilang, kalau dia tidak percaya dengan Yesus, jangan paksa dia untuk dibaptis. Itu saya pernah bicarakan dengan dia saya dulu waktu saya masih melayani. Benar kan, Pastor Elia? Kalau dia tidak percaya dengan Yesus Kristus, jangan paksa dia untuk dibaptis, mending kami menikah dengan beda agama. Apakah saya salah dengan hal ini, Pastor? Ya, seharusnya kalau dia tidak mau percaya, jangan dipersatukan dalam pernikahan. Setuju. Karena bagaimana mungkin kamu memberi diri diberkati? Bagaimana mungkin kamu merasa diberkati dengan dipersatukan kepada orang yang tak mengakui nama yang memberkatinya? Setuju. Jadi, salahkah saya bila saya mengatakan kepada anak saya, Moses, Tuhan kita cuma Yesus Kristus. Kita menghargai budaya mama kamu Chinese, tapi jangan pernah pegang dupa. Kita berdoa dengan kepercayaan kita. Salahkah bila saya mengatakan seperti itu kepada anak saya? nggak salah. Memang harus begitu. Jadi dia tahu secara kontras apa yang benar, apa yang salah. Itu bagus. Makasih banyak Pastor Elia. Tuhan Yesus memberkati. Tetap teguh dalam pelayanan. Roh Kudus beserta. Bukan pastor. Jadi jangan sebut saya pastor. Oh maaf Kak Elia. Ada nama. Ya. Kak Elia ya. Oke. Baik, Ya. Saudaraku Kak Elia, makasih banyak. Tuhan berkati Kak Elia. Oke, Tuhan berkati semuanya Pak ya. Jangan sebut saya pastor. Saya bukan pastor. Ya. Silakan Ika. Ya, selamat malam, Dek. Malam Pak. Ini saya Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, mohon diberi pencerahan atau penjelasan tentang perpuluhan dan persepuluhan. Itu aja. Ya. Kalau persepuluhan itu 10%, kalau perpuluhan itu bebas nentuinnya berapa. Berpuluh-puluh, bisa 10%, 20%, berapa puluh persen. Ya. Tapi prinsipnya baik persepuluhan. Ada banyak juga yang mengelompokkan bahwa itu sama. Ya enggak apa-apa, itu disebut sama pun enggak apa-apa. Tapi jangan memaksa, itu yang penting. Ya, persembahan kepada Allah itu dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Bukan dengan paksaan. Kamu beri dengan paksaan, apakah gunanya itu bagi syukurmu kepada Allah? Ada kan? Ada juga yang mengatakan bahwa perpuluhan adalah 1/10 dari pendapatan, dan sedangkan yang satunya itu adalah kerelaan hati. Itu gimana? Semuanya kerelaan hati. Tidak ada lagi 10% itu tidak berlaku lagi tuh. Jadi kalau kamu rela kasih 10%, ya udah nggak apa-apa. Berapa yang rela itu aja. Kalau orang rela kasih 10%, silahkan, tidak dilarang. Tapi jangan hina orang, jangan hakimi orang yang nggak kasih 10%. Apalagi ada pendeta menghakimi orang nggak kasih 10%, itu pendeta palsu. Pendeta abal-abal itu. Jadi kalau ada bilang, kamu nggak kasih 10% ke gereja, kamu akan begini-begini. Itu pendeta palsu. Di dalam kitab Didache, Exegese Kisah Para Rasul, yang adalah kitab tradisinya rasuli, mereka mengatakan kalau ada hamba Tuhan yang mengaku dari Roh Kudus tetapi meminta uangmu dengan paksa, ia adalah sesat. Itu bukan menurut saya, itu menurut eksegesenya Kisah Rasul di dalam kitab Didache. Jadi para bapak-bapak gereja yang terdahulu mengatakan, kalau ada hamba Tuhan yang memaksa kamu minta uang, lalu dia mengaku dipenuhi Roh Kudus, dia itu palsu. Jadi kalau ada pendeta yang paksa kamu, kasih kamu duit apa segala macam dan lain sebagainya, tapi dia mengatasnamakan Tuhan, tapi paksa kamu jumlahnya harus sekian-sekian, hati-hati. Ya, jadi poinnya bukan tentang jumlah Pak, poinnya tentang kerelaan hati. Kamu beri 10% dengan rela hati, puji Tuhan. Kamu beri 20% dengan rela hati, puji Tuhan. Berikan 5% karena itu yang kamu mampu, puji Tuhan. Karena lebih baik, lebih besar upah orang yang memberi dari kekurangannya daripada orang yang memberi dari kelebihannya. Sekalipun orang yang memberi dari kelebihannya jumlahnya lebih jauh lebih banyak daripada orang yang memberi dari kekurangannya.
Ya. Jadi baik persepuluhan, perpuluhan, apapun istilahnya, berikanlah dengan kerelaan hati. Kalau pendetamu paksa, hati-hati. Ya, hamba Tuhan tuh bukan duit orientasinya. Duit butuh nggak? Butuh. Semua gereja tuh butuh duit. Hamba Tuhan butuh duit. Semua butuh duit. Tapi ingat, sekalipun kita tidak makan oleh karena kita bekerja di dalam Allah, sekalipun ya, sekalipun kita menderita oleh karena pekerjaan Allah, itu seharusnya tetap membuat kita bersyukur karena itu anugerah. Kristus berkata berbahagialah. Kalau Kristus berkata berbahagialah, apakah pentingnya perutmu? Apakah pentingnya isi perutmu? Tapi sekalipun demikian, tapi firman Tuhan berkata dia tak akan membiarkan kamu. Kalaupun dia terlihat membiarkan, dia sedang menguji kamu dan saya. Ya, jadi mindset iman, mengerti Kristus, itu bukan merenungkan apa yang kamu kasih, tapi kamu merenungkan apa yang telah Allah beri kepada kamu. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hamba Tuhan mengaku-ngaku dari Roh Kudus, minta uang secara paksa, palsu. Bukan menurut saya, menurut bapak-bapak gereja yang meng-ECGC Kisah Rasul di dalam kitab Didache. Kamu tolak ini, kalau ada hamba Tuhan mendengarkan ini, mereka tidak suka saya tidak peduli. Kamu suka atau tidak suka saya, itu urusanmu. Karena kamu yang tahu motivasi dan tujuanmu meminta-minta itu apa. Tapi firman Tuhan berkata, hamba Tuhan yang mengajar dengan benar harus diperhatikan oleh jemaatnya. Harus dihormati oleh jemaatnya. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Hamba Tuhan yang mengajar dengan benar harus diperhatikan oleh jemaatnya. Tetapi hamba Tuhan pun harus menerima dari kerelaan dan kemampuan jemaatnya. Jadi hamba Tuhan menerima dengan kerelaan, hamba Tuhan menerima dengan kerelaan, dengan kerendahan hati, dan jemaat memberi dengan kerendahan hati. Itu kuncinya, bukan tentang jumlah. Sekali lagi hati-hati dengan masalah jumlah-jumlah. Banyak orang yang memanfaatkan momen ini. Banyak orang yang akan, saya tahu kalau ada orang record ini lalu posting, ini akan membuat orang marah, banyak orang marah. Saya tidak peduli kamu marah kepada saya. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih, shalom. Sepenting. Jadi berkhidmat Allah. Gitu. Ya, kalau kamu keberatan pun itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya dari dulu menentang pendeta yang modelannya begitu. Mata duitan aja. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga pengajaran Elia Miron hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.